Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 Laskar CPNS Angkatan 2 tahun 2023 yang beranggotakan saya sendiri Yusri Handarsari. Nama aku Selvia Rohali. Aku Tia Lukitaning Tias. Saya Iwi Christian Arauna Akan menyampaikan terkait analisis kasus video pengabdian untuk negeri. Sebelum menyaksikan bagian analisis, yuk simak cuplikan filmnya. Ibu Han, seorang pengajar di SD kecil pojok Kabupaten Grobogan, rela memberikan upaya terbaik demi mendidik anak bangsa. Jarak tempuh dan kondisi jalan yang belum memadai tidak menyurutkan semangat beliau dalam memberikan didikan kepada murid-muridnya. Keengganan masyarakat sekitar untuk bersekolah jauh dan memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan mendorong Bu Sri Handayani merelakan waktu dan tenaga demi pengabdian kepada negeri. Hal tersebut tercermin dari pernyataan beliau yang menyebutkan bahwa pendapatan secara keseluruhan tidak menghambat beliau untuk berhenti dan menyudahi pengabdiannya. Justru, beliau percaya rezeki akan terus ada hingga hal tersebut dibuktikan dengan anak-anaknya yang berhasil mengenyam pendidikan. Berdasarkan cuplikan film tadi, berikut implementasi nilai-nilai core values ASN berakhlak. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Dalam menjalankan tugas sebagai pengajar di tingkat sekolah dasar, Bu Sri Handayani telah melakukan pelayanan terbaik dengan tidak menghiraukan hambatan berupa jalan yang belum baik. Bahkan beliau menyatakan sempat terjatuh dan dalam melaksanakan pengabdiannya. Beliau juga tidak memandang berapa penghasilan yang ia terima, asalkan anak-anak tetap mendapatkan pendidikan secara baik. Selain itu, ketika suami beliau meninggal, Bu Sri Handayani tetap masuk ke sekolah untuk mengajar dan mendidik anak-anaknya di tengah masa dukanya yang belum genap 40 hari. Yang selanjutnya ialah akuntabel. Jadi beliau bertanggung jawab atas tugasnya sebagai tenaga pendidik. Walaupun beliau harus melewati medan yang berat, tanpa pamrih melakukan tugasnya dan bertanggung jawab sebagai tenaga pendidik di desa tersebut. Dengan berangkat jam 7.30 setiap hari, beliau menunjukkan disiplin yang tinggi dan contoh yang baik sebagai tenaga pengajar, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses belajar mengajar tidak tersita maupun tidak terganggu. 16 tahun beliau bekerja melalui rintangan dan di tengah keterbatasan yang ada, menunjukkan bahwa tanggung jawab beliau yang beliau emban selama ini begitu kuat ya, sehingga anak-anak di desa tersebut tidak buta huruf maupun tidak buta angga dan tidak miskin akan ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya, kompeten. Beliau senantiasa meningkatkan kompetensi dirinya dan kapasitasnya sebagai tenaga pendidik dengan meningkatkan studinya yaitu D2 dan pendidikannya, sehingga beliau memiliki kapasitas yang lebih baik sebagai tenaga pengajar. Beliau juga membuka peluang usaha seperti tailor, sehingga dapat menunjang taraf hidupnya, dapat membutuhkan keluarganya, dan dapat meningkatkan relasi antara beliau dengan para masyarakat yang lain. Yang selanjutnya ialah harmonis. Di tengah keterbatasan para siswa-siswi tersebut, beliau tetap mentoleransi adanya siswa yang membawa adiknya karena orang tuanya masih bekerja sebagai petani, sehingga kegiatan belajar tidak tetap terjadi dan tidak tergantikan. Dan yang selanjutnya, beliau menciptakan lingkungan kerja yang harmonis antara siswa, guru di tengah keterbatasan sarana dan prasarana. Beliau menciptakan suasana kerja antara pihak sekolah, pihak orang tua siswa maupun masyarakat lebih aman dan nyaman, sehingga keberadaan sekolah tidak dikucilkan, melainkan didukung oleh warga sekitar. Terima kasih. Loyal. Meskipun terdapat beberapa kepentingan pribadi yang sulit untuk dipenuhi, namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat Bu Sri dalam mengajar di SD pojok kecil. Bahkan beliau sendiri berjanji untuk terus dan selalu mengajar di sekolah tersebut. Adaptif. Meskipun terkendala dengan beberapa sarana dan prasarana dalam mengajar, Bu Sri tetap terus melakukan pengabdiannya dengan melakukan beberapa penyesuaian, bahkan pola kehidupan masyarakat yang masih berfokus pada mata pencaharian. Kolaboratif. Bu Sri terus melibatkan para warga untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan di lingkungan setempat. Keinginan untuk mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik akan mendorong upaya untuk perbaikan atas edukasi di Desa Wates. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Ibu Sri Handayani dalam perjuangannya mengabdi di SD kecil pojok semuanya bermuara dari sulitnya akses dan kurangnya infrastruktur di Dusun Wates, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan.
Gaji yang diberikan pun tidak seberapa dibandingkan dengan perjuangan Ibu Handayani untuk mengajar di SD kecil pojok. Gagasan alternatif yang dapat dipertimbangkan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Ibu Sri Handayani ini adalah melalui kolaborasi dan dukungan dari pemerintah. Pemerintah daerah seharusnya lebih memerhatikan lagi daerah-daerah terpencil yang membutuhkan bantuan dari pemerintah. Bantuan tersebut dapat berupa dana atau bantuan untuk perbaikan jalan dan fasilitas-fasilitas sekolah lainnya yang mendukung aktivitas belajar mengajar. Selain itu, diperlukan juga program peningkatan kesejahteraan guru yang memberikan insentif dan fasilitas tambahan bagi guru-guru yang mengabdi di desa-desa terpencil. Hal ini juga dapat mencakup peningkatan gaji, fasilitas perumahan, akses ke layanan kesehatan, atau tunjangan lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan guru. Gagasan alternatif yang kami tawarkan harapannya dapat membuat masalah dari Ibu Sri Handayani dan guru-guru lainnya di daerah terpencil dapat teratasi. Langkah-langkah ini akan membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik, memberikan dukungan yang diperlukan bagi para guru di desa terpencil, dan mendorong terciptanya kesetaraan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Dalam kisah inspiratif Ibu Sri Handayani, kita melihat semangat dan pengabdian yang luar biasa terhadap tugasnya sebagai aparatur sipil negara. Kisah ini mengajarkan tentang arti sejati dari dedikasi dan komitmen dalam melayani negeri, bahkan dalam kondisi sesulit apapun. Meskipun menghadapi begitu banyak tantangan seperti jumlah siswa yang sedikit, gaji yang minim, sekolah yang tidak layak, serta jalanan menuju sekolah yang rusak, Ibu Sri tidak pernah menyerah dan terus melanjutkan perjuangannya dengan penuh semangat. Baginya, tanggung jawab sebagai seorang guru adalah panggilan yang suci dan beliau siap menghadapi semua kesulitan tersebut demi memberikan pendidikan yang berkualitas kepada siswa-siswa di sekolahnya. Semoga kisah pengabdian dari Ibu Sri Handayani ini dapat menjadi inspirasi bagi aparatur sipil negara lainnya untuk menjalankan tugas mereka dengan semangat yang sama, mengatasi setiap hambatan dengan ketabahan, dan terus memberikan kontribusi yang berarti untuk kemajuan bangsa Indonesia.